Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dadang dengan NIM 0564131112 dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah Palembang, Salut Pangkalan. Saya akan melaporkan hasil praktikum mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila bukanlah sekedar kata-kata atau simbol yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ia adalah hasil pemikiran mendalam, diskusi panjang, dan kompromi mulia para pendiri bangsa yang menyadari bahwa betapa beragamnya identitas dan budaya yang ada di Nusantara. Dari sidang BPUPK yang membahas berbagai usulan dasar negara sehingga penyusunan Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan demi menjaga persatuan, terlihat jelas bahwa Pancasila dirancang sebagai tali pengikat yang menyatukan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Ketika akhirnya disahkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila bukan menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi kesepakatan moral bangsa untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjalanan sejarah bangsa setelah kemerdekaan menunjukkan bahwa penerapan Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Setiap babak sejarah ini menyimpan catatan penting. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa ini tumbuh dengan perkembangan dengan harmonis. Namun ketika nilai-nilai itu diabaikan atau manipulasi, maka bangsa ini menghadapi krisis dan pemecahan. Bagi generasi muda, memahami sejarah tersebut bukan sekedar mengingat tanggal atau sebagai waris bangsa. Tugas kita bukan hanya menghafal sejarah, melainkan menghidupkan kembali semangat para pendiri bangsa kita. Dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghargai teman yang berbeda latar belakang, berbicara dengan santun, benar, tidak menyebarkan berita bohong, hingga ikut serta dalam membangun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya sejarah, melainkan menjadi kekuatan nyata yang menjawab tentang zaman yang menjamin masa depan Indonesia yang lebih baik. Setelah sidang pertama BPUPK yang menghasilkan berbagai usulan tentang dasar negara, dibentuk panitia 9 untuk menyatukan gagasan-gagasan tersebut ke dalam satu rumusan yang disepakati bersama pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini berhasil menyusun dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum rumusan awal Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Merupakan hasil kesepakatan antara tokoh dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan pedagang politik. Meskipun kemudian kalimat tambahan pada sila pertama dihapus pada sidang PPKI demi menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa mengucapkan Piagam Jakarta. Hasil penyempurnaan ini kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan urutan dan bunyi sebagai berikut. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keputusan ini, Pancasila secara sah dan resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai dari peristiwa ini masih sangat penting, terutama di masyarakat, di mana kita sering menjumpai perbedaan pendapat yang tajam baik di lingkungan nyata maupun di dunia maya. Generasi muda dapat mengambil semangat: 1.
menghargai perbedaan, tidak memandang orang lain sebagai lawan hanya karena perbedaan pendapat. 2. Mengutamakan dialog dan musyawarah, menyelesaikan perbedaan dengan cara yang santun dan rasional, bukan dengan permusuhan dan kekerasan. 3. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, selain mengingat bahwa kita semua adalah bagian dari salah satu bangsa Indonesia. Sebagai persatuan adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Demikian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.